Oke, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Kali ini mengenai pergeseran, penskalaan, dan pencerminan grafik. Yang pertama, kita akan lihat pergeseran grafik terlebih dahulu. Jadi grafik fungsi fx itu bisa digeser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ke atas dan ke bawah berarti vertikal. Jadi dia akan bergeser ke atas kalau fx kita tambah dengan suatu konstanta k. Dan k ini harus positif ya. Kalau k adalah negatif, berarti dia akan bergeser ke bawah. Kemudian yang kedua, pergeseran horizontal. Kalau X ditambah H, jadi hati-hati di sini agak sedikit berbeda. Ini seluruh Fx ditambah K untuk pergeseran vertikal. Kalau horizontal, hanya X yang ditambah dengan H. Nah, X ini yang dimasukkan ke dalam fungsi Fx tadi. Jadi ketika X ditambah dengan H, maka grafik bergeser ke kiri. Kalau dikurangi H, grafik bergeser ke kanan. Oke ya, kita ingat-ingat bagian itu, kita langsung mulai saja latihan soalnya dan kita lihat bagaimana cara penerapannya. Di sini kita punya fungsi Y sama dengan minus X kuadrat, ditunjukkan oleh grafik berwarna merah, sedangkan grafik berwarna biru dan hijau adalah hasil pergeserannya. Tentukan fungsi untuk grafik biru dan hijau. Kita tulis dulu namanya, jadi yang merah ini adalah Y sama dengan minus X kuadrat. Kemudian yang sebelah kiri, grafik warna biru, itu adalah hasil pergeseran dari grafik merah ke kiri 7 langkah. Nah, kalau ke kiri berarti kita melihat yang ini tadi petunjuknya. Kalau ke kiri berarti X ditambah dengan H. Berarti di sini Y menjadi sama dengan minus, nah ini X kuadrat. X-nya sekarang yang kita tambah dengan H. Jadi X ditambah H, H itu 7 langkah ke kiri. Berarti kalau kita mau uraikan menjadi X kuadrat ditambah 14X ditambah 49. Kalau kita buka kurungnya, jadi minus X kuadrat minus 14X dikurangi 49. Ini adalah fungsi yang biru. Seandainya teman-teman masih mau sampai di sini saja, itu juga nggak apa-apa. Jawaban ini juga sudah betul. Nah, yang biru sudah selesai, kemudian bagaimana yang hijau? Ini adalah hasil pergeseran dari min X kuadrat ini ke kanan. Kita lihat dia ke kanan 4 langkah ya kan. Ini puncaknya di 0,0, kemudian melangkah ke kanan sampai 4,0. Jadi, di sini X-nya dikurangi 4. Kalau mau diuraikan, boleh. Tidak diuraikan juga tidak apa-apa. Jadi ini min 8X, kemudian ditambah 16. Kalau saya buka kurungnya, min X kuadrat plus 8X min 16. Ini jawabannya, seandainya kalian berhenti sampai di sini, juga boleh, itu tidak apa-apa. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Kemudian kita diberikan sekarang fungsi ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, mirip seperti yang tadi, cuma ini positif, jadi membuka ke atas. Kalau yang nomor 1 tadi kan membuka ke bawah, minus X kuadrat gitu. Nah, dua-duanya ini adalah fungsi yang cukup standar yang saya harap kalian bisa ingat ya. Ini grafiknya warna merah, sedangkan grafik berwarna biru dan hijau adalah hasil pergeserannya. Tentukan fungsi. Jadi, kalau yang merah adalah fungsi standarnya Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang hijau, kita lihat, hijau ini adalah hasil pergeseran ke atas. Berarti secara vertikal, kalau secara vertikal kita langsung tambahkan semua ini, seluruh fungsi ini dengan perpindahannya. Kita lihat di sini puncaknya dari 0,0 pindah ke atas 3. 3 berarti ditambah 3. Jadi ini adalah grafik fungsi hijau. Kemudian yang biru ini adalah merah digeser ke bawah 5 langkah. Jadi kita geser seluruhnya, jadi seluruh X kuadrat ini kita kurangi 5. Nah, itu akan menjadi grafik yang biru. Saya harap mudah-mudahan ini jelas ya. Nah, yang tadi saya sebutkan mengenai fungsi-fungsi standar. Jadi ada beberapa fungsi standar yang kita sebaiknya tahu ya. Misalnya ini, fungsi standar Y sama dengan X. Nah, grafiknya seperti apa? Ini grafiknya adalah sebuah garis begini. Nah, garis dengan gradien 1. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian misalnya fungsi standar lagi, ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Saya ambil sekarang Y
sama dengan X pangkat 3 misalnya begitu, maka grafiknya akan seperti ini. Nah, saya berharap teman-teman di sini bisa ingat ya, karena ini ya lumayan penting supaya nanti bisa mempercepat pekerjaan kita. Kemudian ada yang standar lagi, yang cukup populer itu adalah Y sama dengan akar X. Kalau akar X, berarti ini kan X-nya hanya boleh bilangan yang positif dan 0 juga boleh. Jadi dari 0 sampai positif. Nah, grafiknya akan seperti ini. Kemudian satu lagi yang juga cukup sering muncul itu adalah nilai mutlak dari X. Jadi kalau kita ditanyakan grafik seperti ini adalah grafik standar. Ini bentuknya seperti begini ya. Nah, grafik-grafik yang standar ini tolong sebisa mungkin itu diingat. Nanti akan sangat mempercepat perhitungan. Terutama pada saat kita nanti disuruh membuat grafik seperti ini. Misalnya nomor 3 ini ya. Buatlah sketsa grafik untuk fx, akar dari x min 2 dikurangi 3. Nah, daripada kita ngeplot satu-satu, titik demi titik, ini kan akan lama sekali. Kita akan sangat cepat kalau kita menggunakan metode translasi. Jadi, kita buat dulu grafik standarnya, kemudian kita akan geser. Di sini diberi petunjuk ya. Sketsa grafik untuk gx sama dengan akar x. Nah, ini kan yang standar. Jadi kalau akar x saya plot, itu ada di sini 0,0, kemudian akar 1 itu 1, kemudian akar 4 itu 2. Jadi grafiknya akan nampak seperti ini. Kemudian kita akan geser. Ini digeser, jadi kalau kita lihat x min 2, artinya grafik ini akan kita geser ke kanan. Jadi saya kasih nama dulu ya, supaya nanti tidak kecampur. Jadi ini gx sama dengan akar x. Saya ganti pen dulu warna merah. Kemudian kita geser ke kanan 2 langkah. Nah, ini geser ke kanan 2 langkah. Titik yang ini juga saya geser ke kanan 2 langkah di sini. Titik yang di sini juga saya geser ke kanan. Jadi semuanya digeser ke kanan. Nah, kita sekarang sudah punya grafik yang digeser ke kanan. Saya sebut misalnya ini namanya H. Hx sama dengan akar dari x min 2. Kemudian, sekarang kita diminta untuk menggeser ini ya. Dikurangi 3, artinya apa? Digeser ke bawah. Saya ganti dulu warna pen saya, misalnya warna hijau. Jadi, yang merah kita akan geser 3 langkah ke bawah. Kita ambil titik ini dulu, kemudian kita geser 3 langkah. Kemudian titik yang kedua ini kita geser 3 langkah juga. Kemudian titik yang terakhir ini juga. Nah, kita akan mendapati grafik kita menjadi seperti ini. Bentuknya sama, persis, cuma posisinya saja yang berbeda. Dan inilah fx yang dimaksud ya. Akar dari x min 2 dikurangi 3. Nah, bagaimana kita tahu bahwa pekerjaan kita ini betul? Saya sarankan untuk teman-teman di sini pakai GeoGebra ya. Boleh pakai yang lain. Saya lebih senang GeoGebra karena ini simple. Coba kita lihat, kita mulai dengan akar X ya. Saya tutup dulu yang ini. Jadi akar dari X. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah punya. Ini ya, akar dari X seperti ini. Sekarang saya akan geser, saya duplikat dulu, kemudian X-nya dikurangi dengan 2. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi persis seperti pekerjaan kita, bergeser ke kanan. Saya duplikat lagi, sekarang kita akan turunkan ini 3 langkah ke bawah. Nah, ini ya. Jadi apa yang kita kerjakan tadi sudah betul. Kita konfirmasi sebentar. Ini dia. Oke, kalau semua sudah jelas, kita lanjutkan ke nomor 4. Kalau belum jelas, tolong langsung respon saja ke WA group ya. Karena ini kan tadi untuk menggantikan pertemuan kita yang gagal karena masalah internet, ya, koneksi internet di rumah saya tadi agak berantakan. Oke, nomor 4 sekarang. Nomor 4, buatlah sketsa grafik untuk Gx sama dengan X plus 3, itu adalah mutlak, kemudian dikurangi 4, dengan cara membuat sketsa untuk Hx sama dengan mutlak dari X terlebih dahulu, kemudian menggesernya.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah fungsi yang standar ya, yang sebaiknya kita tahu, jadi pekerjaan kita akan lebih cepat. Oke, kita gambar dulu Hx ya. Jadi kita mulai dari 0,0, kemudian 1,1, kita hubungkan dulu di sini. Nah, dan seterusnya sampai ke atas. Kemudian yang ke sebelah kiri juga, ini adalah Hx ya, fungsi standar kita. Kemudian kita akan tambah dengan 3. Jadi kalau X ditambah 3, ini berarti grafik kita akan bergeser ke kiri. Jadi bergeser ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3. Sampai di sini, saya ganti warna hijau dulu. Jadi sekarang grafik kita akan menjadi seperti ini. Oke, grafik hijau ini adalah, sebut saja misalnya ini F ya. Ini Fx sama dengan X ditambah 3. Nah, sekarang kita akan mengurangi dengan 4. Seluruh ini dikurangi dengan 4, yang artinya ini adalah pergeseran vertikal, jadi ke bawah 4 langkah. Kalau kita ambil patokan di sini ya, 1, 2, 3, 4, jadi mulainya akan di sini, grafik kita akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang ditanyakan tadi, yaitu Gx. Grafik untuk Gx sama dengan X plus 3 mutlak, kemudian dikurangi 4. Apakah sudah betul begitu? Sekarang mari kita cek ya, mari kita cek recheck, kita lihat dari GeoGebra. Saya matikan dulu yang lain. Kita akan mulai dari nilai mutlak dari X. Nah ini ya, ini grafik kita tadi kan seperti ini, berarti sudah betul. Sekarang saya duplikat, saya tambahkan dengan 3. Nah ini dia pergeserannya, jadi grafik kita sudah bergeser ke kiri. Saya dekatkan dulu, nah ini ya, sampai di minus 3. Kemudian saya duplikat lagi, untuk saya geser sekarang, dikurangi 4. Nah, jadi grafiknya turun sekarang, turun ke bawah 4 langkah. Jadi sudah betul ya, yang kita kerjakan tadi di sini, sudah terkonfirmasi, sudah betul. Kita bisa lanjut ke nomor 5. Buatlah sketsa grafik untuk Fx sama dengan X min 2 kuadrat, kemudian dikurangi 4. Nah, diminta dengan menggunakan metode translasi. Berarti kita perlu tahu dulu, fungsi standar manakah yang akan kita pakai. Kalau kita lihat seperti ini ada X min 2 kemudian dikuadratkan. Kita abaikan dulu min 2-nya, kita abaikan dulu min 4-nya. Jadi, fungsi standarnya adalah, kita sebut saja Hx, itu sama dengan X kuadrat. Ini akan kita cari. Jadi kalau kalian tadi ingat, X kuadrat itu bentuknya begini, 0, kemudian 1, 1, kemudian 2 kuadrat itu 4. Nah ini adalah parabola, membuka ke atas. Ini, seperti ini kira-kira. Kemudian kita akan kurangi 2 X-nya saja. Kalau X-nya saja yang dikurangi 2, jadi bukan seluruh X kuadrat, berarti kita akan menggeser ke arah horizontal. Nah, sebut saja namanya misalnya yang kedua ini G gitu ya, misalnya Gx. Jadi Gx itu adalah X dikurangi 2 kemudian dikuadratkan. Kalau Gx ini adalah X dikurangi 2 berarti kita bergeser ke kanan. Nah, akan menjadi seperti ini di sini, kemudian di sini. Kita gambar pelan-pelan. Kira-kira seperti itu, maafkan gambarnya yang mencong. Kemudian kita disuruh mencari Fx ya, ini yang terakhir. Tujuan kita adalah Fx. Dengan cara apa? Gx kita geser, seluruh Gx ini. Nah, dikurangi 4, artinya seluruh Gx akan digeser ke bawah 4 langkah. Jadi kalau kita lihat di sini Gx-nya yang hijau, kita geser ke 4 langkah ke bawah, 1, 2, 3, 4, sampai di sini. Nah, kita buat langsung parabola yang sama persis seperti itu tadi. Nah, seperti ini. Jadi inilah Fx yang dimaksudkan. Oke, semoga ini jelas ya penjelasan mengenai menggambar grafik dengan menggunakan metode translasi. Nomor 6, saya pikir metode yang sama persis, cuma sekarang ini kita ganti dengan fungsi standar yang lain. Jadi fungsi standarnya saya sebut Hx lagi ya.
Hx adalah pangkat 3. Jadi kita ambil X pangkat 3. Nah, fungsinya akan begini. Kira-kira seperti itu, agak sulit menggambarnya. Kemudian kita akan tambah 1, berarti itu akan digeser. Kalau X-nya ditambah, berarti dia akan bergesernya ke kiri. Nah, grafik ini bergeser ke kiri. Saya sebut namanya misalnya F. Ya, kita putar-putar saja namanya ini FGH ini ya. Jadi X sekarang ditambah 1, kemudian baru dipangkatkan 3, kita geser 1, berarti di sini. Nah, kira-kira akan begini. Bentuknya sama persis, hanya posisinya saja. Dan sekarang yang terakhir, ini adalah yang diminta, yaitu Gx, itu X plus 1 dipangkatkan 3, nah persis seperti Fx, tapi dikurangi 3. Artinya seluruh Fx ini dikurangi 3 nilainya. Berarti dia akan turun 3 langkah ke bawah. Jadi saya ambil yang merah ini, diturunkan 3 langkah ya. 1, 2, 3. Nah, turun seperti ini. Kira-kira kan begitu ya. Mari kita coba konfirmasi lagi. Kalau kalian sudah yakin betul, nggak harus konfirmasi ya. Saya cuma kepingin menunjukkan saja bahwa iya memang harus begitu gitu. Matikan dulu yang lain. Saya akan mulai dari X pangkat 3. Nah, ini tadi grafik kita ya. Yang pertama, kemudian kita akan geser X-nya ini. Digeser ke kiri 1. Jadi ditambah 1 tadi kan. Pangkatnya di luar. Oke, grafiknya sudah bergeser ke kiri 1 langkah. Kemudian kalau saya duplikat lagi di sini, kita akan buat ini bergeser ke bawah sekarang ya, ke bawah 3 langkah. Karena tadi kan dikurangi 3. Nah, grafiknya akan seperti ini. Jadi, sudah betul apa yang kita tadi kerjakan? Seperti ini ya. Oke, silakan lanjut nomor 7. Kalau mau mengerjakan sendiri, saya dengan senang hati silakan Anda pause dulu videonya. Kemudian nanti kita bisa cocokkan hasilnya seperti apa gitu ya. Nomor 7, sketsa grafik untuk fx x min 3 per 2. Nah, oh ya, ada satu grafik lagi yang bersamaan, nanti ada gx akar dari x. Oke, kita coba lakukan satu-satu ya. Fx dulu. Fungsi standar apa yang akan berlaku untuk fx ya? Karena di sini ada per 2, sedangkan kita tidak melihat ada fungsi standar tadi yang ada dibagi 2. Nah, ini kan masalah koefisiennya saja. Berarti saya akan ubah dulu bentuk fx ini dari x min 3 dibagi 2 menjadi seperti ini. Setengah x min 3 per 2. Nah, berarti saya boleh membuat setengah x-nya dulu ya. Jadi kalau misal saya sebut ini hx, ini adalah setengah x. Ini yang akan saya gambar dulu. Setengah x itu berarti akan seperti ini. Jadi 1 dengan setengah, 2 dengan 1, kemudian 3 dengan setengah, kemudian 4 dengan 2, dan seterusnya. Jadi ini sebuah garis dengan gradien setengah. Oke, kita punya yang biru hx, kemudian kita mau ini dikurangi 3 per 2 ya. Jadi kita akan geser setengah x ini ke bawah sebanyak 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5, berarti kira-kira akan begini. Yang di 0,0 itu akan menjadi di sini. Nah, semuanya bergeser 1,5 ke bawah, jadi grafik kita akan berubah menjadi seperti ini. Ini dan seterusnya ke atas, kemudian ke bawah juga, dan seterusnya ke bawah. Oke, jadi ini adalah fx yang diminta. Kita sudah punya fx, sekarang kita akan menggambar gx, akar dari x. Nah, seperti yang tadi kita sudah tahu ya dari awal tadi, akar dari x, grafiknya akan mulai dari 0,0 ke 1,1, kemudian 4,2. Nah, di sini akan bertemu dengan yang biru, bertemu dengan hx. Dan seterusnya akan naik terus. Sekarang ditanyakan adalah
sketsa gambar untuk F plus G. Saya cari warna lain dulu, saya pakai hitam saja. Jadi F plus G, G ini yang merah, F yang hijau. Kita tambahkan ya. Di sini minus 1,5 ditambah 0, berarti masih minus 1,5. Akan kita mulai dari sini. Kemudian ini min 1, yang merah adalah 1, jadi kalau ditambahkan hasilnya 0. Kemudian di sini minus setengah. Kemudian yang merah ini adalah 1,5 positif, berarti kalau ditambahkan hasilnya 1. Kemudian ini 0 ditambah dengan ini adalah 2, berarti 0 ditambah 2 itu 2. Kemudian di sini ada setengah ditambah dengan 3, di sini 0, di sini seharusnya kurang dari 2, berarti sekitaran di sini ya. Ini gambarnya kurang akurat. Kemudian di sini yang hijau nilainya setengah, yang merah nilainya persis 2, jadi 2,5 ditambahkan. Kemudian ini yang hijau nilainya 1, yang merah nilainya 2 lebih, nggak tahu lebih berapa ya, jadi kita tambahkan saja, jadi 3 lebih. Nah, kalau kita hubungkan grafik kita yang hitam, hasil penjumlahannya akan begini. Akan terus begitu ke atas. Sedangkan yang ke bawah kita stop sampai di sini. Alasannya apa? Walaupun ada yang hijau, tapi yang merah kan berhenti sampai di situ. Jadi domain untuk yang merah, domain untuk GX ini hanya berlaku 0 sampai dengan yang positif. Sedangkan yang hijau itu adalah seluruh bilangan real. Artinya kita harus menggunakan domain yang sama. Jadi irisan dari kedua domain ini ya, domain dari kedua fungsi kita gitu. Oke, berarti saya pikir ini sudah jelas ya. Fungsi F ditambah G ini adalah yang hitam. Boleh juga kalau mau kita akan cross check ya. Kita cross check dengan GeoGebra. Kita mulai dari fx dulu. Matikan dulu yang lain. Fx tadi kita punya X dikurangi 3, kemudian hasilnya dibagi dengan 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan dengan G. G itu adalah akar dari X ya. Nah, setelah ditambahkan hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi terkonfirmasi hasil grafik kita tadi sudah betul. Nah, ini dia grafik kita yang hitam ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas, bisa dimengerti. Kita bisa lanjutkan ke bagian B sekarang. Bagian B adalah penskalaan. Jadi ini grafik kita bukan digeser, melainkan kita buat dia lebih besar, lebih kecil, seperti melar gitu ya, melar atau menyusut gitu. Di sini saya pakai istilah membentang gitu ya, membentang dan menyusut. Jadi ada yang membentang secara vertikal dan horizontal, ada yang menyusut secara vertikal dan horizontal. Kita langsung pakai faktor C. Diingat saja, C ini berlaku untuk semua. Jadi C adalah bilangan yang lebih besar daripada 1 dan dia harus positif ya. Otomatis dia akan positif. Nah, kalau dikalikan, kalau kita kalikan langsung C dengan fungsi yang kita punya, maka grafik yang baru, grafik dari fungsi yang baru akan menjadi lebih nilai Y-nya itu akan lebih besar. Jadi disitulah dia membentang. Kalau 1 per C, karena C adalah lebih dari 1, berarti dia akan menyusut. Jadi dikalikan dengan 1 per C, jadi menyusut. Sedangkan yang horizontal, kita kalikan dengan X saja di dalam fungsi, sehingga nanti itu akan mempengaruhi seluruh perhitungan grafik ya. Jadi kalau kita kalikan dengan C, jadi CX, F dari CX itu berarti penyusutan dari FX. Sedangkan kalau X dibagi C, nanti hasilnya adalah grafik yang membentang, melar gitu ya. Kita coba saja praktekkan supaya nanti lebih jelas, lebih enak. Soal latihan, langsung ya kita nomor 1. Tentukan fungsi hasil penskalaan berikut ini. Memang kita di sini tidak disuruh membuat gambar, tapi kalau kita membuat gambar juga boleh untuk melihat apakah betul apa yang kita kerjakan gitu ya. Kita coba nomor 1, kita nanti buat gambarnya juga. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, diminta untuk dibentangkan secara vertikal dengan faktor 3. Jadi
dibentangkan secara vertikal berarti nilai dari Y-nya itu. Jadi kita akan kalikan seluruh ini. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan, kita kalikan semua ya, dengan faktor 3. Jadi 3x kuadrat dikurangi 1. Kalau kita buka kurung, boleh juga. Jadi 3x kuadrat dikurangi 3. Ini boleh, sampai di sini juga boleh, tidak ada masalah. Kalau mau dicoba ke GeoGebra, mari kita coba bersama-sama. Kita tulis dulu fungsinya x kuadrat, kemudian dikurangi 1. Nah, ini dia. Sekarang kalau saya duplikat dan saya mau kalikan dengan suatu faktor 3, nah hasilnya akan begini. Jadi nilai Y-nya itu yang membentang. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tapi kelihatan bahwa yang merah ini sekarang dia berada di bawah. Jadi memang melar secara vertikal. Kalau saya kecilkan grafiknya, nah ini mungkin lebih kelihatan ya. Seperti ini kira-kira. Oke, mudah-mudahan ini cukup jelas. Kita langsung lanjutkan ya, nomor 2. Sekarang diminta untuk disusutkan secara vertikal dengan faktor 2. Ingat, kalau disusutkan secara vertikal berarti Y-nya, berarti seluruh fungsi itu yang akan kita kalikan. Maka Y akan menjadi 1/2. Ingat ya, kalau menyusut berarti dibagi ya, dari faktornya 2 berarti 1/2. Kemudian kita kalikan 1 ditambah 1/x kuadrat. Sampai di sini boleh. Kalau mau dilanjutkan boleh sedikit lagi, setengah ditambah 1/2x kuadrat. Ini juga boleh. Silakan nanti masing-masing di rumah dicoba, dikonfirmasi ya lewat GeoGebra seperti yang tadi sudah saya tunjukkan berulang-ulang gitu. Nah, nomor 3 sekarang diminta untuk disusutkan secara horizontal. Nah, menyusut secara horizontal berarti yang kita ubah itu hanya X di dalam ini ya. Jadi fungsinya akan menjadi seperti ini. X-nya kita kalikan dengan faktor 4, berarti ini 4X. Kemudian yang lain tetap, jadi 4X ditambah 1. Lebih baik kalau kurungnya tidak ada. 4X ditambah 1 langsung gini ya. Saya sengaja tadi buat kurung, karena apa? Supaya kita fokus ya, melihat X ini akan kita apakan X-nya gitu. Oke, sampai di situ, kemudian kita bisa lanjut langsung. Yang nomor 4, dibentangkan secara vertikal dengan faktor 2. Berarti kalau vertikal lagi-lagi kita kalikan seluruh Y ini ya. Jadi Y sama dengan, kita kalikan semuanya dengan 2, menjadi 2 akar 4 min X kuadrat. Seperti itu. Kemudian yang kelima, disusutkan. Nah, secara horizontal. Berarti kalau secara horizontal, yang lain tetap, X-nya saja yang berubah. Kalau disebut ini untuk menyusut, berarti dikalikan ya. Dikalikan 3, berarti di sini 3X. Atau kalau mau ini dibuka juga boleh, 1 dikurangi ini 27 X pangkat 3. Begitu. Kita bisa lanjut ke bagian berikutnya, yaitu pencerminan grafik fungsi. Nah, kalau tadi itu ditarik ya, ditarik geser ke kanan, geser ke kiri, geser ke atas, geser ke bawah, atau ditarik juga supaya melar, kemudian didorong supaya menyusut. Kali ini kita akan membuat pencerminan. Jadi pencerminan ada 2 macam, dicerminkan terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X berarti apapun yang ada di atas menjadi di bawah, karena X ini kan mendatar gini, apapun yang ada di atas akan berada di bawah, semua yang ada di bawah akan menjadi di atas. Nah, seperti itu ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti kita akan mengubah yang di kiri menjadi di kanan, yang di kanan menjadi di kiri. Kira-kira akan seperti itu ilustrasinya. Kita lihat bagaimana prakteknya. Nah, seperti ini yang paling sederhana ya. Kalau pencerminan terhadap sumbu X berarti tinggal Y-nya, seluruh nilai dari fungsi ini kita kalikan min 1, jadi negatif Fx. Sedangkan kalau pencerminan terhadap sumbu Y berarti X-nya yang kita pindahkan. Nah, kalau X positif menjadi negatif. Kalau X-nya negatif akan menjadi positif. Jadi kita masukkan min-nya di sini. Langsung kita coba nomor 1. Kita cerminkan fungsi ini terhadap sumbu X dulu. Jadi saya tulis di sini terhadap sumbu X.
Kalau terhadap sumbu X berarti Y sama dengan min Fx, Y sama dengan min, nah Fx-nya kan akar dari X, berarti sederhana, begitu saja. Kemudian terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya yang akan menjadi negatif, dikalikan dengan min 1, berarti Y sama dengan akar dari, nah ini ya, X-nya kita berubah jadi min X. Oke, mudah-mudahan di situ jelas ya, nggak ada masalah. Ini yang sederhana. Kemudian di sini Y sama dengan, kita kalikan juga min 1 seluruh dari Fx ini. Jadi kalau dikalikan dengan min 1 maka min di sini akan hilang ya. Menjadi 2x ditambah 1. Sedangkan yang dicerminkan terhadap sumbu Y, fungsi ini tetap, kemudian 2 kali, nah X-nya ini yang berubah jadi min X. Kemudian yang lain tetap. Kalau kita tuliskan dengan lebih sederhana, maka min di sini min 2x ditambah 1. Begini boleh. Kemudian yang nomor 3, terhadap sumbu x dulu, kita kalikan dengan min 1, jadi min x min 1 pangkat 3 dikurangi 2. Jangan lupa ini dikurangi ya, karena dikalikan min 1 untuk semuanya, jadi termasuk angka 2 ini juga. Kemudian yang pencerminan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah, di sini X berubah menjadi min X, yang lain tetap, dikurangi 1, pangkat 3, ditambah 2, semuanya tetap. Kalau Anda tulis seperti ini, tidak masalah, tapi kalau mau dibuat lebih baik lagi boleh. Jadi kalau negatifnya saya keluarkan, ini kan jadi min X plus 1, gini ya, pangkat 3, nah plus 2-nya tetap, min pangkat 3, ini kan artinya min 1, min 1 dipangkatkan 3, jadi kan min 1 kan, dikalikan dengan X plus 1, nah ini pangkat 3-nya tetap. Saya pikir kalau Anda tulis seperti ini akan jauh lebih sederhana, lebih simple gitu. Kemudian nomor 4, kita cerminkan sekarang terhadap sumbu X lagi, jadi semuanya kita kalikan dengan min 1, jadi min 1-nya berubah jadi positif 1, yang ini positif berubah menjadi negatif ya. 1 per 2x itu adalah negatif. Kemudian sekarang dicerminkan juga terhadap sumbu Y, maka x-nya berubah jadi min x, begini, yang lain tetap. Jadi saya sarankan minnya dikeluarkan aja, min 1 per 2x, min 1. Oke, kita naikkan sedikit. Habis ya, ini sudah soal terakhir ternyata. Jadi pencerminan terhadap sumbu X. Ini kita kalikan dengan min 1 lagi. Jadi akar pangkat 3 dari X. Nah, negatifnya hilang. Kemudian yang dicerminkan terhadap sumbu Y, X-nya jadi negatif, jadi minus akar dari min X, akar 3. Nah, oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini untuk menggantikan yang tadi sempat kesulitan koneksi. Jadi kalau lain kali kita ada kesulitan koneksi lagi, kita akan buat seperti ini ya. Saya akan berikan rekaman saja karena toh kita ketemu juga Zoom. Nanti kita akan berinteraksi lewat WhatsApp group. Daripada kalau saya harus cari misalnya kita ganti hari lain atau apa, nah mungkin itu agak merepotkan. Jadi intinya adalah kita tetap akan menjalankan materi, kita tetap akan ketemu, cuma mungkin dengan cara yang sedikit berbeda. Oke, selamat malam semuanya, selamat belajar dan kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.